Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, jumpa lagi dalam episode ke-29 dari After Sahur, edisi khusus Ramadan dari podcast Malnutrisi. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka mungkin waktu yang tepat bagi kita untuk menghitung kembali, mengukur kembali sudah sejauh apa perjalanan kita selama bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita diperintahkan untuk melaksanakan saum, karena saum ini mengajari kita caranya menjadi manusia yang benar, caranya menjadi manusia yang layak sebagaimana martabat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah menetapkan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi. Akan tetapi manusia itu pelupa. Kita lupa pada hakikat diri kita sendiri, dan karena itu kita diingatkan, kita ini manusia, bukan makhluk yang bisa bertindak seenaknya saja, karena tidak ada kehormatan dari seseorang yang berlaku seenaknya saja. Kita adalah manusia yang mestinya selalu dikendalikan oleh akal kita, yang mestinya kita tahu apa gunanya lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, dan kita pun tahu kezaliman macam apa yang bisa dilakukan dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, dan tangan kita. Oleh karena itu kita melaksanakan saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita selalu punya pilihan untuk tidak melaksanakannya. Kalau mau, kapan saja kita bisa meninggalkannya. Akan tapi kita memilih jalan yang benar karena Allah. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa kalau kita tidak saum, maka hidup kita lebih nyaman. Tapi kita pun tahu bahwa kenyamanan bukan dicari di dunia ini, bahwa ada suatu kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada di dunia, bahwa ada kehidupan yang membuat kehidupan di dunia ini bagaikan setetes air di hadapan samudra luas. Maka kepayahan di dunia tidak sebanding dengan kepayahan di sana, dan kesenangan di sini pun tidak sebanding dengan kesenangan di sana. Kita adalah manusia yang dalam perjalanan, yang setiap waktunya mengantarkan kita semakin dekat kepada tujuan. Pada akhirnya kita semua akan sampai ke sana. Ada yang sudah mendahului kita, dan ada yang akan menyusul kita. Pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita sampai ke tujuan kita kelak, mungkin kita akan merasa bahwa kehidupan di dunia ini bagaikan mimpi saja. Seolah-olah kita baru terbangun dari tidur siang yang nyenyak dengan mimpi-mimpi yang mengagumkan. Tapi betapapun mengagumkannya sebuah mimpi, dia hanya mimpi, bukan kenyataan. Dan ketika kita menghadapi kenyataan di alam akhirat, maka dunia ini bagaikan bunga tidur saja. Dan hidup itu bagaikan sekedar tidur siang yang nyenyak, yang betapapun nyenyaknya, tapi dia singkat saja. Rasanya baru kemarin kita menyelesaikan masa kanak-kanak kita. Rasanya baru kemarin kita menyelesaikan sekolah dan kuliah kita. Dan kini sekarang disinilah kita. Ada orang-orang yang telah mendahului kita, ada sahabat-sahabat kita yang tidak lagi ada di sini,
Ada yang tahun lalu masih bersama kita dan kali ini sudah mendahului kita. Dan kita nggak tahu apakah giliran kita akan datang dalam waktu dekat. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua menjalani saum Ramadan dengan tujuan ingin menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi yang sebenar-benarnya takut kepada Allah, yang sangat berhati-hati kepada Allah. Dan kita telah menjalani bulan Ramadan ini dengan mudah-mudahan sebaik mungkin yang kita lakukan. Akan tetapi yang terbaik yang bisa kita berikan ternyata belum ada apa-apanya. Karena kita melihat tujuan ketakwaan itu masih jauh dari jangkauan. Kita masih harus belajar. Kita sudah punya mata, tapi kita harus belajar caranya melihat. Kita punya telinga, tapi kita harus belajar menentukan apa yang boleh didengar. Kita punya lisan, tapi kita harus tahu bagaimana cara menggunakan lisan itu dengan baik. Karena begitu banyak orang yang tersakiti karena lisan kita. Kita nggak tahu di luar sana barangkali ada orang yang memendam perasaan yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin ada di luar sana orang yang punya sakit hati yang kita nggak pernah bayangkan. Hanya karena satu kata yang tidak pernah kita anggap besar. Kita nggak tahu mungkin di luar sana ada orang yang bertahun-tahun memendam rasa sakit hati karena sebuah perbuatan kita. Yang sudah bertahun-tahun kita tidak ketemu. Atau jangan-jangan kita pun sudah lupa kepada mereka. Tapi kenangan buruk tentang kita masih tetap ada bersama mereka. Sesungguhnya kita yang sejati adalah kita dalam kenangan teman-teman kita. Mungkin kita nggak sebaik yang kita bayangkan. Kita membayangkan diri kita sebagai tokoh utama dari kehidupan ini, seolah-olah dunia berhenti berputar tanpa kita, seolah-olah tidak ada yang relevan selain kita. Jangan-jangan kita menyangka diri kita sebagai semacam aktor protagonis dalam sebuah film. Padahal pada kenyataannya kitalah aktor antagonisnya. Kitalah karakter antagonisnya. Dan kita menyangka diri kita pahlawan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan penuh harapan. Dengan mengharapkan ampunan yang sempurna. Dengan ibadah yang maksimal. Tapi kita pun tahu kenyataan bahwa apa yang kita perbuat belum lagi maksimal. Dan rasanya belum pantas bagi kita untuk meminta pengampunan yang sempurna itu. Tapi betapapun tidak pantas, tidak mungkin kita tidak mengucapkannya. Tidak mungkin kita tidak memintanya kepada Allah. Tidak mungkin kita meninggalkan permohonan ampun kepada Allah hanya karena kita merasa tidak pantas. Memang amal-amal kita ini tidak pantas untuk membeli pengampunan. Akan tetapi pengampunan itu kita mintakan juga kepada Allah, karena kita nggak punya pilihan lain selain itu. Tidak ada kehidupan di akhirat sana kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa membayangkan kehidupan di akhirat kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak sayang kita, kemana kita melangkah? Kita memasuki Ramadan dengan cita-cita yang besar. Dan kita menyangka bahwa kita adalah yang terbaik. Kita adalah yang amal-amalnya terbaik di antara sahabat-sahabat kita. Tapi kita tahu persis bahwa itu adalah sebuah kebohongan besar. Karena di luar sana masih banyak hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik daripada kita.
hamba-hamba Allah yang amal-amalnya akan membuat kita tertunduk malu, hamba-hamba Allah yang mungkin kita remehkan selama ini, tapi di sisi Allah namanya lebih besar daripada nama kita. Kita melangkah di bulan Ramadan ini dengan bayangan kebesaran terhadap diri kita, dan kita keluar dari Ramadan ini dengan perasaan kecil. Tapi itulah indahnya kesadaran, dan itulah indahnya rahmat Allah. Di satu sisi kita sedih karena kita bukan orang besar, karena kita ini hanya hambanya yang kecil, karena kita ini hamba amal-amalnya tidak bisa dibanggakan. Tapi di sisi lain kita pun mendapatkan harapan, karena bukankah Allah tidak menyukai orang-orang yang merasa besar? Bukankah Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri? Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, betapapun kita terluka dengan kenyataan, betapapun kita sakit karena baru terbangun dari mimpi kebesaran diri kita sendiri, betapapun kita kecewa dengan amal-amal kita hari ini, tapi mungkin inilah cara Allah menyelamatkan kita. Mungkin dengan rasa sedih ini Allah sudi mengampuni kita. Mungkin dengan perasaan kecil ini Allah ridho kepada kita, karena Allah tidak ridho sama hambanya yang merasa besar. Karena tidak mungkin ada kesombongan yang masuk ke dalam surga, dan hati yang membawa kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Mungkin inilah cara Allah menyelamatkan kita. Mungkin kita perlu diselamatkan dari diri kita sendiri, dari bayangan kebesaran kita sendiri, dari delusi yang kita pelihara sendiri, seolah-olah kita ini orang manusia yang spesial, seolah-olah kita ini hamba Allah yang istimewa. Kita sangat ingin meyakini hal tersebut, tetapi kalau kita meyakini hal itu, barangkali justru itulah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan melangkah keluar dari bulan Ramadan dengan penuh kesadaran akan kelemahan diri, betapa amal-amal kita jauh dari sempurna. Jangankan mengukur diri dengan kesempurnaan, mengukur diri dengan teman-teman pun rasanya kita nggak sanggup. Karena begitu banyak teman-teman kita yang lebih soleh daripada kita, lebih baik daripada kita. Atau bahkan mereka memandang kita lebih baik, padahal kita tahu di siapa diri kita yang sesungguhnya. Mungkin banyak orang yang menyangka kita ini orang hebat, karena mereka nggak bisa melihat ada apa di balik topeng ini. Tapi kitalah yang mengenakan topeng itu, dan kita tahu persis wajah kita yang sesungguhnya. Itulah wajah yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, amal kita nggak pantas dibanggakan. Tapi hanya inilah yang bisa kita bawa ke hadapan Allah. Inilah perbekalan yang bisa kita bawa ke hadapan Allah. Dan kita nggak bisa berharap dengan yang lainnya. Kita nggak layak dapat ampunan Allah. Kita nggak layak mendapatkan pujian dari Allah. Akan tetapi itulah yang kita mintakan kepada Allah. Karena kalau Allah tidak mengampuni kita,
apa yang bisa kita perbuat? Sahabat-sahabat manusia semua, kalau kita menghendaki surga, maka surga itu hanya bisa dicapai dengan rahmat Allah. Kita hanya bisa masuk surga karena Allah cinta dengan kita, bukan karena amal-amal kita. Amal-amal kita tidak pantas untuk membeli tiket ke surga, tidak pantas untuk menghindarkan kita dari neraka. Oleh karena itu, bawalah diri kita ke hadapan Allah sekarang juga, sebelum kita membawa diri kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Lihatlah wajah kita yang asli, berbicara dengan Allah dengan kata-kata yang apa adanya. Anda berhadapan dengan zat yang tidak bisa Anda bohongi. Anda berhadapan dengan zat yang tidak akan zalim. Dan Anda berhadapan dengan zat yang menjadi satu-satunya harapan Anda di akhirat nanti. Di hadapan Allah tidak ada kata-kata dusta. Sekarang kita bisa bicara apa saja, tapi nanti kita akan tercekat semuanya. Semua kerongkongan akan tercekat. Semua kata-kata akan terhambat. Dan kita akan bicara satu persatu dengan Allah. Dan ketika kita bicara, maka yang lain tidak bisa bicara. Sebagaimana kita pun tidak bisa bicara ketika yang lain mendapat giliran. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang akan kita bicarakan dengan Allah kelak? Mudah-mudahan ada yang manis yang bisa kita bicarakan di hadapan Allah nanti, dari apa yang kita bawa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan ada cerita indah dari Ramadan 1441 Hijriah ini yang bisa kita jadikan obrolan dengan Allah. Pembicaraan yang tidak membuat kita tertunduk ketakutan. Pembicaraan dari hati ke hati antara Tuhan dengan hambanya. Pembicaraan yang penuh kerinduan dan kemesraan. Bukan pembicaraan yang penuh dengan rasa takut. Saudaraku sekalian, zat yang gak pernah zalim inilah yang memerintahkan kita untuk saum sekarang. Zat yang tidak pernah berbuat zalim kepada kita inilah yang sedang mengajari kita caranya menjadi manusia yang benar. Maka bawalah semua dosamu ke hadapannya. Akuilah semua dosa itu. Tanggalkan segala topeng. Bicaralah apa adanya. Karena kalau kita tidak bicara sekarang, maka pasti kita akan bicara juga kelak. Dan apa-apa yang tidak kita akui sekarang akan kita ungkap di hadapannya kelak. Mudah-mudahan kita jumpa dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Dalam keadaan iman dan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah berkenan memanggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan akhirnya lebih baik daripada awalnya. Dan mudah-mudahan perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dengan menatap wajah Allah yang penuh ridho kepada kita. Dan Allah pun sudi menatap wajah kita. Mudah-mudahan perjumpaan itu bukanlah perjumpaan yang penuh rasa takut. Dan Allah memalingkan wajahnya dari kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang patut dibanggakan dari amal-amal kita. Tapi bagaimanapun kita memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengasihi kita,
maka tidak ada lagi yang kita punya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.